nampa soguhan, monggo. Untuk menciptakan pemilu yang bersih, menghadirkan pemimpin yang jujur, pemilihnya juga harus menjadi pemilih yang jujur kan. Ya, betul. Yang memilih karena hati nuraninya, bukan karena uang. Assalamualaikum Yi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita selalu jaga imun dan iman kita. Biar aman, Ya, insyaallah. insyaallah aman. Nggih. Meskipun corona di mana-mana, yang penting nomor satu kita jaga imun, kita jaga iman, insyaallah Aman. kita aman. Ya apalagi kita dengar belakangan katanya Trenggalek kan meninggi gitu ya. Syukur segera melandai gitu ya, karena corona ini memang ada ya. Ada. Dulu kan masa Rasulullah ada wabah gitu ya. Ya. Gimana tuh ceritanya? Kalau seingat saya dulu pada zamannya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pernah terjadi wabah. Dan pada waktu itu ulama pun berbeda pendapat di dalam menyikapi wabah. Istilahnya taun kalau zaman dahulu, taun. Nah, ada ulama yang berpendapat kita istighosah bersama di lapangan, berdoa kepada Allah semoga wabah ini segera dihilangkan dari muka bumi ini. Ada kelompok lain ulama termasuk Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Bulughul Maram itu. Iya. Beliau memilih berdiam diri di rumah, berdoa kepada Allah. Jadi istilahnya apa ya? Enggak lockdown, apa istilahnya? Berdiam diri di rumah, kalau istilah sekarang Karantina. isolasi atau karantina. Isolasi, ya. Walhasil dari dua pendapat ulama istihad, yang satunya istighosah di lapangan mendatangkan hayal aramai untuk istighosah bersama, yang satu pendapat kita diam diri di rumah, kita juga berdoa kepada Allah. Akhirnya yang selamat itu yang berdiam diri di rumah. Yang istighosah di lapangan itu ribuan yang meninggal dunia. Akhirnya mungkin itu yang menjadi acuan pemerintah, sehingga untuk antisipasi corona ini yang paling aman dari beberapa istihad adalah isolasi diri di rumah sambil menjaga iman, menjaga imunitas kita. Karena menurut dokter corona ini kan virus apa bisa dihindari? Dari peredaran uang itu saja siapa yang bisa menghindari corona? Bahkan mungkin kita kalau dicek betul ini ada coronanya. Iya. Cuman kalau imunitas kita kuat, kemudian iman kita pertebal, kita berserah diri kepada Allah, maka insya Allah kita aman dari Virus ini. Kalau aman dari virus kira-kira tidak, tapi aman dari kematian. Iya. Kita terjaga. Nggih. Dua-dua ini harus ini. Imunitas kita, makanan yang sehat bergizi dan seterusnya. Kemudian iman juga kita jaga, sehingga kalau iman kita kuat, maka mental kita juga bagus. Karena ulama mengatakan alhammu nisfud da'i wal itmi nanu nisfud dawa. Susah adalah separuh penyakit, tenang adalah separuh Kesehatan. Obat. Nggih. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kembali ke sejarah tadi, memang protokol kesehatan itu kan memang Islami ya. Kita jaga kebersihan itu juga Islami. Terus kita isolasi tadi sesuai dengan sejarah yang jangan dawuhkan tadi. Ya kita berharap semoga memang virus ini segera lekas hilang ya. Amin. Terlepas dari prediksi para ahli, memang sekian lamanya belum bisa diprediksi. Lepas dari perkara virus ini, kita geser sedikit agar lebih berbahagia juga, meningkatkan iman. Ini kan 5 tahun sekali ada yang disebut dengan pesta demokrasi. Kalau dari sudut pandang Islam sendiri seperti apa sih kalau kita mau memilih pemimpin itu yang seperti apa?
Kalau kita acuannya atau rujukannya adalah Islami, otomatis ya dari standar kajian para ulama. Ulama apa itu ada beberapa kriteria bagi seorang pemimpin yang baik menurut agama Islam. Yang pertama harus asidik, harus jujur. Yang kedua harus amanah, artinya menyampaikan betul apa yang menjadi tugasnya harus dijalankan dengan baik. Yang ketiga harus adil kepada rakyatnya, adil kepada masyarakatnya. Nah, adil ini ya saya kira sesuai dengan kompeten masing-masing masyarakat. Karena adil tidak bisa disamakan, nah semuanya harus 2. Kadang-kadang ada yang 5, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1, itu adil. Dan itu adalah kebijakan dan karakteristik seorang yang mempunyai jiwa adil. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dia punya rasa kawan, punya rasa toleran yang itu muncul dari hatinya. Jadi ketika adil, ketika dia sudah jujur, ketika dia sudah amanah, maka naluri untuk membantu, menolong pada masyarakatnya itu juga harus ada. Karena tanpa naluri itu orang tidak bisa mensosialisasikan adil, jujur dan amanah tadi. Jadi minimal 4 itu harus ada. Siap. Lagi ada pendapat begini, kita kan penting untuk menggunakan hak pilih kita. Ya. Dan itu kalau perlu memang diistikharoi gitu ya. Ada pendapat mengatakan pilihan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Apakah benar demikian? Ya, kalau urusan dipertanggungjawabkan atau tidak ini adalah terkait kita sebagai makhluk Allah. Kita sebagai makhluk Allah telah didoktrin dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Aku Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah itu dalam arti kita menempatkan diri sebagai hamba Allah. Berarti kalau kita sebagai hamba Allah, sebagai budak sahanya Allah, semua yang kita lakukan ya harus berdasarkan apa yang dikehendaki oleh majikan kita Allah. Nah, kalau Allah menghendaki sesuatu sementara budak dia tidak mengerjakan apa seperti yang dikehendaki oleh Allah dalam rambu-rambu yang telah dituangkan dalam syariat agama Islam, maka otomatis dia nanti akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Termasuk ini yang kamu lakukan ini berdasarkan apa? Berdasarkan ibadah apa tidak? Kalau berdasarkan ibadah itu sesuai dengan aturan apa enggak? Iya. Tentu akan dipertanggungjawabkan. Jadi pasti apa yang kita lakukan di dunia ini dalam bentuk apapun nanti akan dipertanggungjawabkan, kecuali memang ada dalam agama kita itu ada poin-poin tertentu yang mana ada istilah masuk surga tanpa dihisab. Memang itu ada, tapi itu hak prerogatif Allah dan kita kan tidak tahu takdir. Maka kita ya ikhtiar sesuai rambu-rambu yang telah disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran, lewat Al-Hadis. Itu yang benar bagaimana, yang salah bagaimana, kita harus bersikap bagaimana, yaitu yang kita lakukan. Dan kita jangan mendoktrin diri nanti saya akan masuk surga tanpa dihisab. Wah, itu bukan hak kita itu. Ya, tapi 9 Desember nanti jenengan milih ya. Iya jelas. Kita gunakan hak suara. Milih siapa ya? Rahasia loh ya. Nah ini kata hak
atau kewajiban. Iya. Kita harus luruskan dulu yang benar itu hak apa kewajiban. Kalau dari sisi pemilih bisa juga hak, bisa juga kewajiban. Cuman kalau dari dari keilmuan syar'i yang saya pelajari, memilih pemimpin atau nasbul imamah istilahnya. Ini wajib atau tidak tergantung ilatnya. Alasannya apa? Ya. Karena pada dasarnya dalam kaidah fikih dikatakan al-hukmu yadurru ma'a illatihi. Di hukum itu akan berputar sesuai alasannya. Bitirodin adaman awujudan. Berlakunya itu hukum itu apakah ilatnya ada atau tidak ada. Kalau ilatnya ada, hukum itu berlaku. Kalau tidak ada, hukum itu tidak berlaku. Nah, sementara ilatnya apa di balik nasbul imamah, mengangkat seorang pemimpin. Pentingkah itu atau tidak pentingkah itu? Positifkah itu, negatifkah itu? Coba kita tengok. Kita bayangkan Indonesia ini, seandainya tidak ada pemimpin, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Minimal ada kemungkinan kudeta. Minimal akan terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat dia akan menang, siapa yang lemah dia akan tertindas. Karena tidak ada pemerintahan, polisi tidak akan menindak orang yang melanggar hukum karena tidak ada pemimpin. Bahkan ulama mengatakan situ nasaatan bi imamin jair khairun min lailatin wahidatin bi ghairi imamin. 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang jair, nyeleweng atau zalim, ini lebih baik daripada satu malam tanpa ada pemimpin. Berarti dilihat dari ilat, alasan kita memilih pemimpin itu seperti yang didawuhkan oleh para ulama, berarti penting sekali. Sehingga kalau ilatnya kuat, hukumnya juga akan kuat. Dari ilmu keilmuan yang saya baca, hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya. Arti fardhu kifayah itu ulama ada yang mengatakan lebih tinggi daripada fardhu ain, ada yang mengatakan lebih tinggi fardhu ain. Ya. Nah, ini kalau kita ulas dalam usul fikih, Panjang. loh, ini bagaimana ini? Fardhu ain itu setiap orang wajib. Fardhu kifayah satu orang bisa mewakili orang banyak. Ini lebih utama utama fardhu ain, buktinya setiap orang diwajibkan. Yang satu lebih fardhu kifayah, kuat fardhu kifayah, buktinya satu orang bisa mewakili orang banyak, berarti hebat fardhu kifayah. Tapi dalam konteks ini hukumnya adalah fardhu kifayah karena dilihat dari ilatnya. Kebutuhan kita memilih pemimpin itu seperti apa. Nah, ada kisah lagi nih. Zaman sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia ya. Kan setelah beliau meninggal dunia, ini kan ada kekosongan kepemimpinan. Menurut istihad Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau nomor satu yang kita pikir, yang kita bahas adalah nasbul imamah, memilih pemimpin dulu pengganti Sayyidina Utsman. Karena bahaya satu pemerintahan kalau sampai terjadi kekosongan kepemimpinan. Sementara mertua beliau Dewi Aisyah radhiyallahu anha, beliau memilih mencari dulu siapa pembunuhnya Sayyidina Utsman. Nah, ini dua-duanya ini istihad ini. Nah, kebetulan istihadnya ini sama-sama kuat. Dewi Aisyah prinsipnya kuat, cari dulu pembunuhnya baru kita memilih pemimpin. Sayyidina Ali tidak, cari pemimpin dulu karena bahaya kalau tidak ada pemimpin ini nanti. Akhirnya beliau berdua ini bergesekan sampai terjadi perang. Dan itu betul terjadi. Saya kira Sayyidina Ali acuannya pasti
Ya minimal 80% lah. Itu karena pertimbangan beliau satu pemerintahan tanpa adanya pemimpin akan berbahaya. Kemudian benar yang mana ini Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali? Nah, kita tidak, bukan wilayah kita menjustis istihad beliau. Karena dalam konteks agama kita istihad itu semuanya mendapat pahala. Yang benar dapat 2, yang salah dapat 1. Seperti Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, khilaf perang itu ya urusan politik. Jadi kalau kita itu seakan-akan kiai kok ngomong politik, wah ini kurang baca sejarah. Kiai kalau nggak ngerti politik ya akan dipolitiki. Dan itu bukan berarti politik itu pasti kotor. Ya memang itu masuk ke wilayah-wilayah yang mendekati subhat atau bahkan haram. Tapi kalau kiai tidak masuk politik, dia akan dipolitiki. Jadi harus ngerti politik. Zaman sahabat Sayyidina Uyah dengan Sayyidina Ali juga beda politik. Akhirnya perang juga dan kebetulan yang kalah Sayyidina Ali. Ini bagaimana dalam kitab-kitab yang saya baca dalam kitab Sarah itu, kita tidak boleh menjustis mana yang benar dari kedua sahabat ini. Karena beliau berdua melakukan hal ini berdasarkan ijtihad. Jadi tidak boleh kita yang salah Sayyidina Uyah berani betul dengan Sayyidina Ali. Ya tidak seperti itu. Karena kalau menurut ijtihad Sayyidina Uyah itu betul, Sayyidina itu menurut beliau salah atau sebaliknya. Jadi kalau ulama salaf kita tidak boleh menghakimi ijtihad Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah karena keduanya berdasarkan ijtihad. Ya kalau kita tarik ya, kita geser ke sini, dalam sejarah pun kan terjadi pemberontakan seperti itu ya. Nah, ya non sewu belakangan kan di negara kita juga sempat gaduh ya dengan munculnya gayanya seperti itu. Itu gimana? Ya kalau itu dari keilmuan amar ma'ruf nahi mungkar yang saya pelajari, karena saya ini jalurnya pesantren Nahdlatul Ulama, itu pada prinsipnya kan tawasud, tasamuh, yang satunya adalah atau istilah sekarangnya moderat lah. Jadi moderat. Jadi dalam segala hal itu yang baik adalah yang tengah-tengah. Terlalu miring ke kanan ya tidak baik, ke kiri juga tidak baik. Itu pun sampai pada wilayahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar juga tawasud. Ya, kalau kita ini posisi kita adalah sebagai penguasa, ya biliat dengan kekuasaannya. Itu amar ma'rufnya. Kalau kita bukan penguasa, biliat ya salah tempat. Jadi seandainya ada tempat-tempat maksiat itu ya nompo soguan monggo. Bukan wilayah kita wilayah keulamaan ya bilisan, bidakwah, pakai lisan. Kalau kita sebagai rakyat biasa, bukan sebagai tokoh berdakwah, ya bil qalbi. Jadi tidak boleh kita melompati porsi kita. Porsi kita masyarakat, tapi pakai kekuatan seperti pemerintah, seperti kepolisian. Ada tempat maksiat kita gerbeknya tidak boleh. Prosedurnya lapor polisi. Tapi polisinya tidak menjalankan laporan kita semisal. Ya kita komunikasi, kemungkinan kita ini kurang apa atau bagaimana. Ya, yang jelas dalam ajaran kita amar ma'ruf nahi mungkar itu bilyat, bilisan, bil qalbi, wahwa at'aful iman. Leman terendah adalah bil qalbi. Ya, apa boleh buat karena kita sebagai masyarakat biasa. Ya. Lagi kalau kita persempit di konteks
pemilihan 9 Desember itu kabupaten kita kan juga akan melakukan pilkada ya. Iya. Terus gini, ini agak sensitif sebenarnya, tapi kan ya sensitif mungkin. Ya menurut saya ini kan kaitannya mungkin dengan bagaimana kita menjaga kerukunan masyarakat. Ya. Secara kan keempat calon yang ada ini kan ya kader-kader terbaiknya Nahdlatul Ulama gitu ya. Wah, ini gimana ini? Walaupun meskipun secara organisasi NU tidak berpolitik praktis, leres nih. Betul, ya. Seperti betul, apa ini? Gitu. Untuk menjaga agar ya kadang kan di media sosial saling serang gini, Iya. kan tidak nyaman juga. Ya itu dinamika biasa pesta demokrasi. Tapi kita harus mensikapi dengan dewasa. Perbedaan pilihan itu tidak berarti kita bermusuhan toh ya. Yang penting kita tetap santun mengenai prinsip memilih pemimpin yang bagus ya sesuai istihad kita. Jadi mereka menawarkan program-program. Akhirnya kita membaca. Terus program-program itu lebih intifaknya lebih luas mana. Kita juga istihad. Sehingga semisal saya memilih A, sampean memilih B, ya ndak harus bermusuhan. Ya kita kompetisi. Ayo pilih jagoku. Ndak apa-apa. Sampean juga seperti itu. Ndak perlu kita mengolok-ngolok yang satu dengan yang lain. Kita berlomba-lomba dalam program. Berlomba-lomba menyampaikan karakteristik calon kita begini bagus kalau kita jadikan pemimpin. Ya seperti itu biasa. Dan tentunya setiap orang tidak ada satu keharusan harus ikut seperti saya, itu tidak. Tapi kita menawarkan satu program, kita menawarkan satu karakter, karena ini tidak bisa dipisah ini. Programnya apa, karakternya bagaimana, artinya leadership itu. Dan leadership itu akan juga dilengkapi dengan pembungkusnya, yakni karakter atau tipikat seorang calon. Ini pas apa tidak ketika kita jadikan pemimpin. Itu biasa, tidak apa-apa. Yang terakhir terkait dengan politik uang ini. Sebagian orang berpendapat begini, wah ini kan pesta demokrasi. Ya. Di satu hari itu kita berpesta pemilih ini. Ya. Nanti setelah itu 5 tahun kan mereka yang berpesta. Ya kudu tak tompo duitnya. Nah, kalau dari sudut pandang Islam sendiri seperti apa? Karena ada hadits yang viral ya, mungkin semua sudah hafal ini. Ya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Benar sih? Mengerikan itu. Mengerikan nih. Ya. Yang memberi dan menerima masuk neraka itu kalau kita baca konteks sekarang ngeri itu apa tidak? Gimana? Ya, begini, yang jelas Rasulullah dawuh niku insyaallah hadisnya sahih. Ar-rashi wal murtasi finnar. Sing nyogok sing nampa sukan loro-loron nyemplung neraka. Loh kenapa kok ilatnya tadi? Al hukmu ya turu ma illatihi. Hukum itu akan terlaku sesuai dengan ilatnya. Ilatnya kenapa? Jadi di balik hadis itu ada apa di balik hadis itu? Jadi Rasulullah dawuh ar-rashi wal murtasi finnar itu dalam konteks ada pembalikan fakta. Hak menjadi batal atau sebaliknya batal menjadi hak. Kalau ini batal, kemudian dengan cara riswah dihakkan, ini salah, kemudian dengan adanya sogokan terus dibenarkan, itu loh yang dilarang Rasulullah. Tapi kalau tidak berdasarkan yang pembalikan fakta dari yang salah menjadi benar, maka ya tidak masuk kategori riswah. Satu, saya analogikan seandainya ini panjenengan punya sapi, dicuri oleh maling. Kemudian di pasar sapi Trenggalek, sampean ketemu, loh iki sapiku iki
iki sapa sing nyolong? Dibawa orang mau dijual di pasar sapi. Kamu minta jelas tidak boleh mau mencuri karena jelas itu sapi saya kan, seperti itu pencurinya. Karena nilainya sapi itu besar menurut sampean, wah ini tidak cukup seperti ini. Kalau mungkin nilainya kecil tak ikhlas nih mungkin. Tapi kalau sapi 20 juta ya kita pikir-pikir tuh ya. Lapor polisi. Lapor polisi otomatis oleh polisi ditangani, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Dilimpahkan pengadilan, akhirnya proses sidang. Nah, ketika sapi itu benar-benar hak milik jenengan, tapi ketika di sidang hakimnya nanti dibeli oleh pencuri itu bisa memutuskan sapi itu milik pencuri. Sementara kamu tidak memberi uang pada hakim, hak kamu hilang, maka kamu memberi uang hakim, itu bukan riswah. Nyogok seperti itu tidak termasuk ar-rosi wal murtasi finnar. Karena kamu mengambil hakmu, itu benar-benar sapi saya. Tapi kalau hakim tidak saya beli dengan uang 2 juta semisal, saya kan masih untung 18 juta. saya tembak dengan sogotan 2 juta sehingga nanti supaya keputusannya sapi itu milik saya. Maka kalau hal yang semacam itu ya bukan termasuk ar-rosi wal murtasi finnar. Karena al-hukmu yaduru ma'a ilatihi. Apa? Ilat dibalik Rasulullah melarang sogokan, meriswah, menyogok, dan yang disogok kedua-duanya masuk neraka. Ini ada pembalikan fakta, yang salah dibenarkan, yang tidak baik dibaikkan gara-gara diberi uang pilih saya. Padahal saya ini sebenarnya tidak amanah, tapi gara-gara ada uang itu dia memilih. Nah, itu baru riswah. Nah, kemudian bagaimana masyarakat kita? Apakah setelah kita tinjau dari ilatnya hadis ar-rosi wal murtasi finnar, kita berani menjustis semua masyarakat itu yang diterima adalah haram? Belum tentu juga. Karena itu wilayah niat. Sementara Rasulullah berkata innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya pada tiap diri seseorang ada sesuatu yang diniati. Nah, itu memberi uang itu niatnya apa? Menerima uang itu niatnya apa? Sehingga kalau dia berdasarkan istihad, saya adalah memilih ini pemimpin yang terbaik, ya belum tentu itu masuk ar-rosi wal murtasi finnar. Nah, sekarang umumnya pokok ngai duit atau nomor duit ar-rosi wal murtasi. Padahal dalam konteks hadis ini tidak semuanya seperti itu. Gitu. Tapi dalam konteks kepemiluan memang itu menjadi masalah ketika aku milih sing ngekei duit, kan perkara juga itu ya. Ya, berarti kalau yang berprinsip seperti itu masuk tadi. Masuk. Ini meskipun ini juga sensitif loh itu. Iya. Tapi dari konteks hadis itu ya masuk. Ya masuk. Terus bagaimana orang-orang kok, wah enggak masalah, itu hak masing-masing. Ora salah teh ora apa-apa. Wong iki lek urusan dosa, urusan ibadah kita ndak perlu intervensi pada orang lain. Orang itu ndak puasa, monggo silahkan. Itu bukan urusan saya. Urusan kamu pada Tuhan. Ndak sholat, monggo. Nompo sogoan, monggo. Seperti konteks awal tadi, nanti di akhirat ditanyakan, lah itu urusan sampean, monggo. Cuma kalau bicara regulasi untuk menciptakan pemilu yang bersih, menghadirkan pemimpin yang jujur, pemilihnya juga harus menjadi pemilih yang jujur kan. Ya betul. Yang memilih karena hati nuraninya, bukan karena uang.